ar-riya, yaitu riya. Syirik kecil ini adalah riya. Syirik kecil adalah riya. Rasulullah mengatakan bahwasanya di sini adalah syirik kecil. Bukan berarti bahwasanya syirik kecil adalah dosa kecil, akan tetapi syirik kecil, riya di sini adalah dosa besar. Karena riya adalah merupakan maksiat yang sangat berpengaruh terhadap nasib seseorang. Riya bisa menyebabkan pelakunya, bisa menghantarkan pelakunya kepada kebinasaan, kepada neraka jahanam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah syirik kecil, yaitu riya. Maka hati-hatilah kaum muslimin. Maka kita hendaklah muhasabah diri kita akan diri kita dan niat kita di dalam beribadah. Karena tidak semua kita selamat dari riya ini, selamat dari penyakit yang satu ini. Senantiasa marilah kita muhasabah tentang niat kita, perbaikilah niat kita. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit riya ini. Ketahuilah bahwasanya riya, kenapa kita katakan riya termasuk dosa besar? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya orang yang mengamalkan amal soleh berniat riya, dia akan dihukum, dia akan diceburkan ke dalam neraka. Bahkan orang yang melakukan riya ini, dia adalah manusia pertama yang diceburkan ke dalam neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida fi sabilillah fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha." Sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisab, yang akan diadili pertama kali, manusia pertama yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu 3 orang. Yang pertama adalah seorang laki-laki, yaitu seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini di hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka laki-laki ini pun mengetahui tentang nikmat yang telah ia dapatkan, yang telah ia peroleh ketika di dunia. Qala fama amilta fiha, maka Allah bertanya kembali kepadanya, apa yang telah engkau gunakan, nikmat yang telah aku berikan itu telah engkau gunakan untuk apa? Maka laki-laki itu bertanya, qataltu fika hatta istashhadtu. Kata dia, aku telah menggunakan nikmat itu dengan berperang di jalan Allah. Aku menggunakan nikmat itu dengan berperang di jalan-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, Allah menimpali perkataannya dengan mengatakan, kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jari. Sesungguhnya engkau telah berdusta. Engkau melakukan ini agar engkau dikatakan adalah orang yang pemberani. Engkau melakukan berjihad ini agar dikatakan engkau adalah seorang pemberani dan pahlawan. Kemudian waqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini diseret, dibawa langsung diceburkan ke dalam neraka. Ini adalah orang yang pertama.
Kemudian orang yang kedua, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang telah mendapatkan nikmat. Dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu berlimpah. Dia telah dikaruniai harta yang begitu luas, yang begitu banyak. Kemudian Allah bertanya kepadanya tatkala di hari kiamat, tatkala ia dihisab, dia ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ia pun mengakui nikmat yang telah ia dapatkan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Kemudian dia menjawab, Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau suka, yang engkau cintai orang berinfak di jalan tersebut, melainkan aku telah berinfak. Aku telah memberikan kedermawanku di dalam jalan tersebut. Demi engkau ya Allah. Qala kadzabta, Allah mengatakan sesungguhnya kau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta hadza liyuqala huwa jawad. Sesungguhnya engkau melakukan ini agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Waqad qil. Kemudian thumma umira fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Kemudian orang ini pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka, diceburkan langsung ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga yaitu seorang pemuda ta'allamal ilm wa 'allama wa qara'al Qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu wa ni'amahu fa'arafaha. Yaitu orang yang ketiga, yaitu orang yang dahulu di dunia dia belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan, mengajarkan ilmu tersebut, yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian dia didatangkan di hari kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun ditanya tentang nikmat yang telah diberikan kepadanya itu. Kemudian ia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama fa'alta fiha?" Kemudian apa yang telah engkau gunakan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kemudian dia mengatakan, qala fama amiltu fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Sesungguhnya aku menuntut ilmu dan mengajarkan, kemudian membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim wa qara'ta liyuqala huwa qari'. Engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu agar engkau dikatakan adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau membaca Al-Quran agar dikatakan engkau adalah orang yang ahli baca Quran dan banyak hafalannya. Kemudian summa umira fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Kemudian orang tersebut diseret lagi dan diceburkan ke dalam neraka. Wal-'iyadzu billah. Thumma waqad qil, dan kejadian itu pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi ia berniat riya. Dia berniat agar dia dikatakan orang yang pemberani, pahlawan dan yang lainnya. Padahal barang siapa yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, maka dia telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah barang siapa yang berniat berperang karena manusia agar ingin dipuji oleh orang,
maka hendaklah ia perbaiki niatnya